Hai Mam semuanya. Jadi di episode kali ini agak sedikit berbeda karena aku akan sharing pengalamanku dalam segi parenting ataupun juga yang aku ngalamin. Aku nggak akan menggurui, aku juga nggak akan berbicara seakan-akan gue yang paling hebat gitu, gue paling ngerti, enggak. Ya anggap aja sharing saya ini adalah sesuatu yang receh yang mungkin juga Mams alamin sendiri dalam kehidupan sehari-hari ketika mendidik anak-anak kita. So, apa aja yang mau aku bahas nih? Kita mulai dari hal yang pertama. Sharing tentang memberikan tontonan yang sesuai dengan usia anak. Saya langsung aja berkaca pada pengalaman saya pribadi, di mana pada waktu saya kecil itu, papa mama saya sering ngajak saya nonton. Beliau tuh ngajak saya nonton tayangan-tayangan yang belum bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Ya, contoh kasusnya aja. Saya pernah diajak mama saya nonton film horor Susana. Ya, saya lupa judulnya apa. Tapi sampai sekarang nih, sampai saya gede kayak gini, saya nggak pernah lupa. Kan kalau dulu film kan ada posternya tuh, posternya dipajang sebelum pintu masuk sama di depan mall itu bisa ada poster filmnya. Jadi poster filmnya itu tuh si Susana rambutnya panjang, mukanya serem, badannya setengah harimau. Itu nggak pernah saya lupa seumur hidup. Poster itu bener-bener bikin saya takut setengah mati. Dan setiap kali saya lewatin bioskop tersebut, jalanan, ingat banget tuh di Hero waktu itu, saya akan ngumpet di bawah kolong mobil saking takutnya melihat poster film tersebut. Itu belum termasuk tontonannya, dikasih nonton juga filmnya yang setan-setanan kayak gitu. Itu benar-benar sampai nggak bisa tidur, ngigo berhari-hari, akan sampai masuk ke alam bawah sadar saya. Film horor tuh benar-benar nge-recommended banget untuk anak-anak, karena tuh benar-benar secara psikologis saya sangat terganggu sekali ya, sampai terbawa sampai besar. Terus berikutnya tayangan tentang yang berbau seksual, sama juga. Dulu papa mama saya bawa saya ke bioskop untuk nonton film Ghost. Lupa tuh film Ghost. Itu waktu aku kayaknya umur 5 atau 6 tahun. Walaupun saya masih anak-anak, saya punya memori yang kuat untuk merekam apa yang saya lihat. Dan saya ya gaya adegannya film Ghost tuh yang dari belakang gitu kan, yang sambil ituin tanah liat, oh my love gitu. Ingat kan? Adegannya sih memang otentik, tapi itu sebenarnya nggak bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Alhasil selama bertahun-tahun saya sempat terikat dengan dosa pikiran cabul. Kenapa? Ya karena dari tontonan yang saya lihat, walaupun mungkin saya masih kecil ketika itu, tapi tontonan itu masuk ke alam bawah sadar saya dan mempengaruhi psikologisnya. Cross. Yang ketiga itu film yang berbau adegan kekerasan. Waktu saya kecil, ya sama lagi, bapak mak saya mungkin dulu nggak ada hiburan, jadi saya dibawa ke bioskop di Lokasari. Ingat banget nonton film Mandarin ya, film-film Hongkong. Adegannya itu saya nggak akan pernah lupa. Jadi adegan penyiksaan dimana orangnya itu giginya dicabut-cabutin penjahatnya. Aduh sumpah. Adegan itu nggak akan pernah saya lupa bertahun-tahun. Akhirnya kenapa? Saya itu adalah orang yang nggak berani ke dokter gigi. Sejak kecil saya jadi parno ke dokter gigi gara-gara lihat adegan film Mandarin itu tuh, yang lihat penyiksaan gigi dicabut-cabut itu. Itu bener-bener merusak alam bawah sadar saya, yang saya nggak sadar ternyata itu adalah akibat tontonan yang diberikan. Saya nggak pernah nyalain orang tua saya, mungkin karena waktu itu ya nggak ada tontonan lain, film kartun juga belum banyak mungkin, atau mungkin ketika itu tidak ada yang jaga saya di rumah, makanya saya diajak pergi ke bioskop. Tapi ya konsekuensinya itu saya terikat dengan pikiran cabul, saya terikat dengan pikiran-pikiran yang nggak bener deh.
Saya jadi suka ketakutan waktu kecil, dan juga saya jadi agak sedikit parno ke dokter. Karena itu, dalam kesempatan ini saya pengen mengajak untuk parents, hati-hatilah memberikan tontonan kepada anak Anda. Karena tanpa Anda sadari, tontonan yang dilihat dan apabila tontonan itu salah, itu bisa terekam di alam bawah sadar dan mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Oke lah, sekarang mungkin udah zamannya YouTube ya. Udah banyak tayangan di YouTube, tapi orang tua juga harus ngawasin jangan sampai anak itu malah lihat film-film yang lain, kebablasan. Jadi pada intinya jaga tayangan yang diberikan kepada anak Anda. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang jangan menakut-nakuti anak kita. Menakuti hal yang nggak penting. Contoh aja kasus, kamu jangan nakal ya, nanti kamu takut polisi loh, nanti kamu panggil polisi loh. Atau ini bukan bicara anak yang nakal, saya bicara anak yang aktif. Kadang-kadang orang tua suka ditakut-takutin. Ih, nanti mami kasih ke dokter ya, disuntik ya sama dokter ya. Wah, yang ada kalau ditakut-takutin ya mams, anaknya beneran takut, ketemu polisi takut, ketemu dokter takut. Terus nih, mami masukin ruang gelap ya, biar ada nakal sih kamu. Nah, waduh, kalau ditakut-takutin kayak gitu tuh namanya kita bisa merusak mentalnya anak. Saya dalam mendidik anak saya nggak pernah mau nakut-nakutin seperti itu. Yang saya katakan, memang saya memberikan ancaman untuk anak saya Precious. Tapi ancaman yang saya berikan adalah sesuatu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Contoh nih, misalnya si Prey nggak dengar-dengaran. Saya biasanya akan selalu bilang, Prey kalau nggak dengar mami tinggal ya. Dan kenyataannya memang benar saya lakukan, saya tinggalin dia. Saya nggak akan ajak dia main. Bukan nakut-nakutin yang nanti mami panggil polisi loh ya. Ini kok nggak ada. Ingat mams, kalau misalnya mams nggak bisa melakukan apa yang mams ucapkan, mendingan jangan ngancem pakai yang itu. Menurut aku itu jadi anaknya jadinya ya, mak gue mah bohong, kagak mungkin lah mak gue bawa polisi, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya mau kasih ancaman untuk anak sebagai salah satu wujud disiplin, berilah ancaman yang kira-kira mams bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi jangan nakut-nakutin juga, nanti mami masukin kamu ke penjara ya. Bisa gak masuk penjara juga gitu kan. Yang ada anaknya malah mikirnya ya itu cuman hanya sekedar main-main aja gitu. Dan dalam hal pendisiplinan, saya ngakuin bahwa saya adalah orang tua yang bisa spanning ya, bisa naik darah. Dan kalau memang anak tersebut, misalnya contoh si Precious udah nggak bisa di ngomongin, saya kasih batas waktu, saya 1, 2, 3 dia nggak ngomongin, saya akan memberikan hukuman tanda kutip yang physically gitu. Misalnya ya saya tepok pantatnya, atau mungkin ada hal lain yang saya memang lakukan secara fisik, tapi akan saya pertanggungjawabkan setelah saya memberikan hukuman itu terhadap Precious. Kenapa hukuman ini diberikan? Kenapa saya memberikan hukuman yang berbau fisik? Karena anak itu udah kagak bisa di ngomongin lagi. Udah dikasih peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, kagak mau lakukan. Nah, waktunya nih bertindak. Tapi juga dengan batasan-batasan yang oke lah gitu. Dan setelah selesai saya memberikan hukuman kepada Precious, baik hukuman fisik ataupun hukuman ancaman yang akan saya lakukan, saya harus memberikan penjelasan kepada anak saya. Kenapa saya memberikan dia hukuman, kenapa dia tidak boleh begini, kenapa dia tidak boleh begitu. Walaupun Prey masih kecil, saya berharap dan saya yakin bahwa dia akan mengerti alasan mengapa saya tidak mengizinkan dia melakukan hal-hal yang menurut saya dilarang. Misalnya nonton TV terlalu deket, terus clean up kalau nggak mau clean up, terus kalau dipanggil gak dengar, saya udah kasih peringatan dan dia nggak mau dengar, itu adalah hukuman atau ancaman yang bisa saya berikan kepada dia dalam wujud sesuatu yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi jangan nakutin anak-anak dengan sesuatu yang belum tentu Mas bisa pertanggungjawabkan.
Mami bawa ke polisi ya, Mami masukin penjara ya. Polisi tidak dapat melakukan hal tersebut. No. Lebih baik kasih hukuman atau ancaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, begitulah sharing receh aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk moms atau parents yang berusaha untuk menggurui. Jadi yang aku sharing tadi adalah sesuatu yang memang aku ngalami secara pribadi dalam hal mendidik anakku Precious. Karena aku sendiri juga masih belajar, aku belum sempurna, dan aku berharap aku bisa jadi orang tua yang bisa lebih baik lagi terhadap anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga silakan komen di bawah sini atas apa yang mau disampaikan oleh moms sekalian. Lagi next episode Mama Shen Vlog. Sampai jumpa, thank you.